Apakah kamu tahu bahwa ada dua posisi intim yang mampu membantu pasanganmu merasa lebih terhubung, lebih dihargai, dan mencapai pengalaman emosional yang jauh lebih mendalam tanpa peduli seperti apa penampilanmu atau keterampilan apa yang kamu miliki? Jika kamu penasaran dan ingin mengetahui bagaimana kedua posisi ini bisa memberikan kesan yang sulit dilupakan, maka aku sarankan kamu tetap sampai akhir. Hari ini aku akan membahas semua aspek emosional dan psikologis yang mendukung terciptanya pengalaman tersebut. Bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana koneksi itu terbentuk dari dalam. Sebelum mulai, tinggalkan komentar jika kamu menyukai topik hubungan seperti ini, atau dua komentar kalau kamu merasa konten ini masih bisa ditingkatkan. Mari kita mulai. Pembahasan kita hari ini bukan sekadar tentang dua posisi, tetapi tentang bagaimana dua pendekatan ini dapat meningkatkan keintiman. Tidak hanya memberikan kenikmatan, tetapi juga memperkuat kedekatan emosional. Sebelum masuk ke detailnya, penting untuk memahami fondasi keberhasilannya. Rasa aman, komunikasi yang terbuka, dan kesiapan mental. Tanpa tiga elemen ini, teknik apapun akan terasa datar, bahkan jika dilakukan dengan benar secara teknis. Banyak orang berfokus pada aspek fisik, tetapi hubungan yang kuat lahir dari keseimbangan antara kenyamanan batin dan pengalaman luar. Itulah mengapa dalam konteks ini kita akan memberi penekanan besar pada emosi. Bagaimana menunjukkan kepedulian, bagaimana menyampaikan rasa hormat lewat bahasa tubuh, dan bagaimana membaca sinyal-sinyal kecil yang diberikan pasanganmu. Karena pada akhirnya, setiap orang ingin merasa diterima, disayangi, dan dipahami tanpa harus mengatakannya dengan kata-kata. Sebelum memasuki dua posisi yang dimaksud, mari kita bicara dulu tentang kenapa ia efektif. Salah satu alasannya adalah karena keduanya memungkinkan kedekatan fisik yang tidak berlebihan atau intimidatif. Sebaliknya, memberikan ruang bagi pasangan untuk bernapas, merasa aman, dan menikmati momen tanpa tekanan. Rasa aman ini mengirimkan sinyal ke otak bahwa situasi terkendali dan positif, sehingga tubuh pun bisa rileks. Dalam kondisi rileks inilah seseorang lebih mudah merespons rangsangan emosional secara positif. Faktor penting lainnya adalah persepsi nilai diri. Ketika pasangan merasa dihargai, didengarkan, dan dilihat sebagai individu utuh, mereka menjadi lebih terbuka. Mengatakan hal sederhana seperti, "Kamu penting buatku" atau "Aku senang bersamamu" dapat mengubah seluruh dinamika. Bahasa yang lembut dan nada suara yang stabil memberi pesan bahwa kamu hadir sepenuhnya, bukan setengah hati. Sandaran emosional seperti inilah yang membuat pengalaman fisik terasa lebih berarti. Sekarang mari kita bahas posisi pertama, posisi sendok, spooning. Posisi ini dikenal sebagai salah satu posisi yang paling mendukung kedekatan emosional. Dalam posisi ini, tubuh kalian berdekatan dengan cara yang tidak memaksa. Kedekatan tanpa tekanan seperti ini memudahkan pasangan merasakan kehangatan dan perlindungan. Kontak yang terjadi tidak hanya sekedar bersentuhan, tetapi menjadi bentuk bahasa nonverbal. Aku ada di sini, kamu tidak sendiri. Banyak wanita merasakan rasa aman ketika berada dalam posisi ini karena bentuk kontaknya yang penuh perhatian dan tidak mengintimidasi. Sensasi ini bukan soal fisik saja, namun karena posisi ini memicu hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah inti dari keintiman. Tanpa itu tubuh akan menegang, pikiran sulit fokus, dan pengalaman menjadi terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Dengan memberikan ruang untuk rileks dan bernapas, posisi ini menciptakan jalur bagi kedekatan emosional yang lebih mendalam. Lebih jauh, posisi sendok mempermudah komunikasi mikro. Kamu dapat mengamati napasnya, bagaimana ritme tubuhnya bergerak, dan kapan ia merasa nyaman atau butuh penyesuaian. Komunikasi di sini tidak harus verbal. Cukup dengan menyelaraskan napas atau menyesuaikan tekanan pada pelukanmu bisa menjadi bentuk komunikasi yang utuh. Meski sederhana, ini memberi pesan bahwa kamu peka dan mau beradaptasi. Hal seperti inilah yang membuat seseorang merasa dihargai. Sekarang masuk ke posisi kedua, cowboy terbalik, reverse cowgirl. Namun, di sini fokusnya bukan pada teknik fisiknya,
tetapi pada dinamika mental di baliknya. Dalam posisi ini, pasangan diberi kontrol lebih besar untuk menentukan ritme dan arah. Rasa memiliki kendali bisa berdampak besar pada psikologinya. Ia merasa dilibatkan, bukan diperlakukan sebagai objek. Ini juga dapat menguatkan kepercayaan diri dan membuatnya sadar bahwa keinginannya penting dan didengarkan. Dari sisi hubungan, posisi ini bisa menjadi cara efektif untuk menunjukkan bahwa kamu tidak keberatan mengikuti alurnya. Mengizinkan pasangan memimpin bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ini menunjukkan kedewasaan emosional dan kemampuan untuk menyeimbangkan peran dalam hubungan. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang mendominasi, tetapi tentang dua individu yang saling memberi ruang berkembang. Ketika kedua pihak merasakan hal ini, hubungan cenderung lebih stabil dan hangat. Selain itu, kebebasan yang diberikan posisi ini dapat membuka ruang bagi eksplorasi emosional yang aman. Misalnya, mengamati bagaimana ia mengekspresikan kenyamanan dan ketidaknyamanan, menyadari kapan ia butuh dukungan, atau sekadar menikmati proses tanpa mencari akhir tertentu. Dengan menghilangkan tekanan atas hasil atau target, pengalaman menjadi lebih organik dan memuaskan. Namun, ada hal penting yang sering dilupakan. Komunikasi setelah momen intim. Banyak pasangan berhenti setelah momen selesai, padahal tahap setelahnya adalah kesempatan emas. Waktu ini ideal untuk refleksi kecil, seperti menanyakan apakah ada yang disukai atau tidak disukai, atau mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi momen. Kata terima kasih dalam konteks ini memiliki bobot berbeda. Ia menunjukkan kesadaran bahwa pengalaman tersebut adalah pemberian dua arah, bukan hanya penerimaan sepihak. Jika kamu ingin membangun hubungan yang tidak hanya bertahan tetapi berkembang, fokuslah pada konsekuensi emosional dari pengalaman ini. Jangan hanya mengejar sensasi, kejar kehadiran. Jangan hanya mengejar respons fisik, kejar respons hati. Hubungan yang besar dibangun oleh hal-hal kecil, dilakukan secara konsisten. Terakhir, mari kita bicara tentang ritme. Bukan dalam arti fisik, namun ritme hubungan. Ritme itu seperti pola komunikasi. Ada kalanya kamu memimpin, ada kalanya kamu mengikuti. Ada saatnya kamu berbicara, ada saatnya kamu mendengarkan. Mengetahui kapan harus berhenti, kapan memberi ruang, dan kapan merapat adalah seni yang membutuhkan kepekaan. Sensitivitas inilah yang membuat seseorang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan sekadar memberikan kenikmatan sesaat, tapi menciptakan memori bersama. Memori yang, ketika diingat kembali, menimbulkan senyum dan rasa hangat. Jika kamu berhasil membuat pasanganmu merasa dilihat, didengar, dan bernilai, maka kamu telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa dicapai hanya melalui teknik.